dalam pertempuran bersejarah membuat dia jadi buronan pemerintah, bahkan harus mendekam di penjara. Meski tanpa guru dan terisolasi dari dunia luar, namun tak menyurutkan semangatnya mengulik ilmu pedang demi mewujudkan ambisinya untuk menjadi samurai yang tak tertandingi di negeri matahari terbit. 21 Oktober tahun 1600, pertempuran Sekigahara terjadi antara pasukan timur kubu Tokugawa Ieyasu dengan pasukan barat pimpinan Ishida Mitsunari, dan salah satu dari prajuritnya yang kemudian akan diketahui bernama Shinmen Takezo dibuat terpukau dengan aksi serta kemampuan bertarung salah satu prajurit musuhnya yang kemudian diketahui bernama Kojiro. Bahkan saking terpana melihatnya, Takezo yang tak waspada ketika sebuah tendangan mendarat di kepalanya membuat dia pingsan seketika. Impian untuk sukses berkarir di kemiliteran kini buyar sudah setelah hari menjelang malam. Prajurit infanteri biasa itu baru tersadar bahwa pasukannya telah mengalami kekalahan. Namun ternyata dia bukanlah satu-satunya orang yang selamat. Setelah diketahui temannya yakni Matahachi juga masih hidup menahan kesakitan. Walau Takezo tahu bahwa temannya hanya sakit perut karena diare, bukan karena tebasan pedang lawan. Bahkan si Matahachi yang lebay sempat berwasiat agar Takezo mau menjaga tunangannya yakni gadis bernama Otsu apabila dia tidak mampu bertahan sampai ke rumah. Karena rencananya setelah itu Matahachi akan melangsungkan pernikahan dengan Otsu yang sudah menunggunya. Singkat cerita, 1 tahun kemudian di sebuah desa bernama Miyamoto, ibu Matahachi yang bernama Osugi atau biasa dipanggil Obaba nampak begitu cemas berharap agar putranya lekas pulang dengan selamat. Begitu juga yang diharapkan calon menantunya yakni Otsu. Hingga sesaat kemudian Obaba dan Otsu dikejutkan dengan kedatangan sekelompok prajurit yang ternyata mereka ditugaskan untuk memburu sisa-sisa tentara yang kalah dalam pertempuran Sekigahara. Setelah seorang pemuda bernama Takezo baru saja berhasil menerobos penjaga perbatasan, sehingga mereka pun menyisir desa Miyamoto karena mereka tahu Takezo berasal dari desa tersebut. Hal itu dibenarkan oleh Obaba bahwa menurutnya Takezo adalah pemuda barbar meresahkan yang hobi berkelahi. Bahkan dia yakin Matahachi terlibat pertempuran Sekigahara karena bujukannya. Namun yang mengejutkan Obaba ketika mendengar bahwa anaknya diduga sudah tewas dalam pertempuran karena temannya yakni Takezo hanya kabur sendirian. Saking syoknya, wanita tua itu tiba-tiba pingsan dan Otsu yang panik berniat memanggil dokter. Tatkala para prajurit kembali memburu Takezo yang lari ke tengah keramaian pasar. Kepanikan Otsu semakin menjadi setelah tiba-tiba saja Takezo menyandranya. Dan disinilah untuk pertama kalinya mereka mengenal satu sama lain. Sebenarnya keinginan Takezo sederhana, hanya ingin bertemu Obaba untuk menyampaikan pesan dari Matahachi. Hingga kemudian seorang biksu bernama Takuan mencoba untuk membujuk Takezo agar melepaskan Otsu, dan ia berjanji akan membiarkan pemuda barbar itu untuk bertemu dengan Obaba. Karena ucapan biksu itu, Takezo percaya begitu saja, membuat dia lengah dan berhasil dilumpuhkan oleh Takuan hingga tak sadarkan diri. Meski akhirnya bertemu juga dengan Obaba, namun ketika Takezo tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat menggantung di batang pohon besar. Dan Obaba yang terlanjur percaya akan kabar kematian anaknya tentu tak percaya apa yang dikatakan oleh Takezo tentang Matahachi yang masih hidup. Apalagi ketika dia bilang temannya tak mau pulang karena sudah menikah dengan janda muda beranak satu yang tinggal di kaki gunung. Berbeda dengan Otsu yang nampak begitu kecewa karena apabila benar yang dikatakan Takezo, berarti Otsu bakal gagal menikah. Apalagi ketika Obaba seakan mengekang kebebasannya, karena menurut dia meskipun benar Matahachi sudah menikah dengan wanita lain pun, Otsu masih tetap calon menantunya, yang diminta harus setia menunggu Matahachi pulang sampai kapanpun juga. Sementara itu Takezo yang menggantung siang malam tak peduli panas dan hujan, hingga di malam ketiga Otsu mendatanginya memastikan bahwa apa yang dikatakan Takezo tentang Matahachi adalah kenyataan. Takezo-san,
Bahkan gadis itu nampak putus asa, namun kini ia jadi punya rencana lain untuk bisa bebas dari Obaba. Mengingat bahwa Otsu hanyalah anak yatim piatu, kemudian gadis itu berinisiatif untuk membebaskan Takezo. Asalkan pemuda itu mau berjanji akan membawanya kabur bersama kemanapun ia pergi. Dan singkat cerita, keesokan harinya keluarga Obaba dibuat geger setelah mengetahui Takezo sudah melarikan diri bersama Otsu yang ikut menghilang dari rumah. Sementara orang yang sedang mereka bicarakan saat itu sedang berusaha menerobos penjaga perbatasan, mencuri kuda untuk kabur. Kejar-kejaran pun terjadi dan untuk mengecoh perhatian para prajurit yang mengejarnya, Takezo punya rencana lain, yakni loncat ke semak-semak, sementara kudanya terus berlari. Sedangkan Otsu yang berada di pelukan erat Takezo awalnya terlihat ketakutan, tapi lama-lama loh kok nyaman, dan sepertinya tak sia-sia ia rela kabur bersama buronan ganteng itu. Hingga hari mulai gelap, mereka terpaksa harus bermalam di hutan. Bahkan kini dua sejoli itu harus berbagi nasi kepal yang sama, karena hanya itu makanannya Otsu bawa dari rumah. Dan ketika pagi tiba, Takezo dibangunkan oleh suara seruling Otsu yang sejenak membuatnya terpana. Meski kemudian suara seruling itu memancing para prajurit yang masih memburunya berhasil mengetahui keberadaan mereka. Kejar-kejaran kembali terjadi dan kini dua sejoli itu terkepung di tepi jurang, membuat Takezo yang tak bersenjata tak punya pilihan selain mengajak Otsu untuk terjun bebas ke sungai yang berada di bawah jurang tersebut. Sementara para prajurit kembali ke markas untuk melapor kepada pimpinan mereka, sedangkan Takezo dibuat khawatir dengan kondisi Otsu yang menggigil kedinginan. Bahkan meski canggung, terpaksa pemuda itu harus kembali mendekap erat tubuh Otsu untuk memberikan kehangatan. Risiko kabur ke hutan tanpa membawa bekal makanan membuat mereka mulai kelaparan. Namun ketatnya penjagaan membuat Takezo mulai pesimis mampu melewatinya, apalagi mengingat kondisi Otsu yang mulai lemah karena mengalami demam. Meski pemuda itu mengetahui tak jauh dari gua tempat persembunyiannya, biksu Takuan kedapatan sedang memasak bubur yang membuat Takezo hanya bisa menelan ludah. Khawatir apabila kondisi Otsu semakin parah, Takezo bermaksud keluar dari persembunyiannya untuk sesegera mungkin membawa Otsu berobat ke dokter. Hingga akhirnya ia berinisiatif untuk meminta bantuan Takuan. Dan Takezo yang terkenal barbar kini dinilai ada perubahan lebih manusiawi, bahkan rela bersujud memohon meskipun kemudian biksu itu mau menolong Otsu dengan syarat Takezo harus rela menyerahkan diri. Dan singkat cerita, keesokan harinya Takezo dibawa ke kastil Himeji menghadap Lord Ikeda Terumasa untuk diadili. Beliau menganggap kesalahan Takezo tak bisa diampuni setelah terlibat pemberontakan bersama pasukan barat, apalagi sudah membuat kekacauan menerobos penjaga perbatasan. Dan biksu Takuan yang dipercaya untuk menjatuhkan vonis hukuman akhirnya menjebloskan Takezo ke dalam penjara di menara kastil. Meski tak seperti penjara pada umumnya, karena tak ada tahanan lain di sana, hanya buku yang menemani hari-harinya. Sementara itu, Otsu yang mulai membaik, kini dirawat dan tinggal bersama sepasang suami istri baik hati, yakni Miyosumi dan Koetsu. Bahkan gadis itu bermaksud untuk mencari Takezo segera setelah dia sudah sembuh nanti. Meski menurut Miyosumi, biksu Takuan takkan mungkin memberitahu di mana keberadaan Takezo, namun Otsu bertekad untuk terus berusaha mencari, karena kini baginya bersama Takezo adalah tujuan hidupnya. Padahal orang yang sangat dirindukan Otsu seperti tak sedikit pun kepikiran kepada gadis itu, karena dalam benaknya hanyalah bayangan ketika ia dikalahkan Kojiro di medan tempur. Daripada mikirin cewek, sepertinya dia lebih tertarik untuk membaca buku seni bela diri untuk memperdalam ilmu pedangnya. Karena meski terisolasi dari dunia luar, juga tanpa seorang guru pun, Takezo selalu semangat untuk berlatih. Bahkan kini ia mencoba mengembangkan kemampuannya agar bisa menggunakan pedang dengan kedua tangan, menciptakan jurus pedang ganda yang jarang dikuasai oleh pendekar pada umumnya.
Hari berganti minggu, bulan berganti tahun, sementara Obaba mulai merencanakan untuk berkelana membalas dendam kepada Otsu juga Takezo. Sedangkan si Gondrong kini sudah mampu menyeimbangkan kemampuan tangan kanan dan kirinya. Hingga singkat cerita, 4 tahun kemudian Takezo secara resmi kembali bisa menghirup udara bebas. Namun alih-alih kembali ke kampung halamannya, dia memilih untuk menjadi Ronin pengembara. Apapun pilihannya, Lord Terumasa hanya berpesan seberapa jauh pun Takezo mengembara, beliau berharap pemuda itu takkan pernah melupakan kampung halamannya sendiri. Selain diberikan pakaian baru, Takezo yang dianggap terlahir kembali juga diberikan nama baru, yakni Miyamoto Musashi. Bahkan dia diberi pedang antik untuk menemani petualangannya. Setelah merapikan penampilannya, Takezo yang kini akan dipanggil Musashi dilepas oleh Takuan, dan dari perbincangan mereka diketahui bahwa Musashi akan kembali berusaha menggapai cita-citanya yang tertunda. Namun kali ini bukan terjun ke medan perang lagi, melainkan akan mendatangi setiap padepokan terkenal, menantang duel pendekar terbaik mereka untuk mengukuhkan dirinya sebagai samurai sejati, pendekar pedang yang tak tertandingi. Semua itu ia lakukan sebagai jalan untuk mencapai tujuan utamanya, yakni menarik perhatian penguasa, bahkan menjadi daimyo bagian dari kepemerintahan Shogun Tokugawa. Dan padepokan pertama yang akan Musashi datangi adalah Yoshioka Dojo, yang berada di Kyoto untuk menantang duel masternya, yakni Yoshioka Seijuro. Seorang pemuda pelatih utama seni bela diri bagi klan Ashikaga, meski hobi utamanya adalah bermain wanita. Sehingga ketika Musashi sampai di padepokan Yoshioka, tentu saja Seijuro tak ada di sana. Akhirnya tak ada rotan akar pun jadi, tak ada masternya, murid-muridnya pun akan dia babat habis. Hitung-hitung buat latihan. Awalnya 1, 2, 3 orang yang berani maju dengan masing-masing sekali terjangan saja Musashi begitu mudah mengalahkannya. Bahkan ketika akhirnya mereka main keroyokan, namun tak seorang pun mampu menyentuhnya. Sedangkan Seijuro saat itu sedang bersenang-senang dengan Akemi, anak tiri Matahachi yang sudah belajar melayani tamu. Begitupun dengan ibunya yakni Oko. Sementara Matahachi hanya bisa uring-uringan mengintip pekerjaan istrinya. Namun karena kesibukan si kepala keluarga itu hanya minum sake sambil rebahan, dia pun tak berdaya ketika Oko berbalik melabraknya. Dengan belak-belakan ia menyatakan menyesal telah menikah dengan Matahachi yang ternyata bukanlah dari keluarga bangsawan. Bahkan kini Oko akan dengan senang hati mempersilahkan pria pengangguran itu angkat kaki dari rumahnya. Alih-alih sadar akan tanggung jawab, Matahachi malah menganggap hidupnya sial karena menikah dengan Oko. Ternyata benar apa yang dibilang Musashi bahwa temannya sudah menikah. Karena sebenarnya malam itu di tengah hujan lebat, kemudian mereka numpang berteduh di rumah warga yang tinggal di kaki gunung. Dan siapa sangka penghuni rumah itu adalah seorang janda muda beranak satu yang membuat Matahachi seketika sumringah, lupa akan rasa sakitnya, bahkan sampai membuat dia lupa pulang ke kampung halamannya. Hingga kemudian pengangguran itu pun berniat pergi untuk selamanya. Dan saat itulah dia bertemu salah seorang anak buah Yoshioka yang sedang mencari keberadaan gurunya. Karena seorang Ronin bernama Musashi masih mengamuk di padepokannya. Matahachi yang penasaran pun segera mendatangi padepokan Yoshioka dengan mengendap-endap. Dan alangkah terkejutnya dia setelah tahu bahwa Ronin yang sedang mengamuk itu ternyata adalah Takezo, tepat seperti dugaannya. Karena tak ada lagi samurai barbar yang dia tahu selain temannya sendiri. Sementara Seijuro yang tak kunjung pulang membuat Musashi mulai bosan, dan dia pikir tak berguna walaupun semua anak buahnya bisa dikalahkan. Hingga akhirnya pemuda barbar itu memilih pergi untuk kembali suatu saat nanti berduel dengan master mereka. Kini dua master dari padepokan lainnya yang jadi target Musashi, yakni Ozoi Nikan dan Yagyu Keshikusai Muneyoshi. Namun ketika malam itu Musashi yang seperti gelandangan hanya tinggal di saung perahu, dia dikejutkan dengan kedatangan Akemi dari balik semak-semak bersama seorang pemuda yang dia yakin itu adalah Seijuro. Disinilah Musashi menyatakan maksudnya, namun karena Seijuro menganggap saat itu bukanlah waktu yang tepat bagi Musashi untuk melawannya, maka dia memberi waktu 1 bulan. Setelah itu Musashi boleh datang menemuinya di kuil Sanju Sangen.
Dan sementara Seijuro sibuk bermain wanita, sedangkan Musashi bertekad untuk menjadi lebih kuat dari samurai playboy itu, hingga tiba waktunya nanti, Musashi bisa mengalahkannya. Sedangkan Matahachi yang keesokan harinya mulai bekerja jadi kuli panggul di pembangunan Kastil Fushimi, kembali menyesali kebodohannya telah mengkhianati Otsu, yang seharusnya mereka sekarang sudah hidup bahagia berumah tangga, seandainya dia tidak kepincut si janda. Sementara Musashi hari itu mendatangi kuil Hojoin untuk menantang duel master tombak yang bernama Nikan. Namun di luar gerbang kuil tersebut, dia dikagetkan dengan seorang kakek yang membuat Musashi refleks menghindar, padahal aki-aki itu sedang anteng mencangkul tanah di kebunnya. Sempat dibuat bingung dengan apa yang terjadi, namun Musashi lanjut memasuki pekarangan kuil, yang mana seorang pria tinggi besar yang kemudian diketahui bernama Agon, murid terbaik Nikan, sedang menunjukkan skill bela diri menggunakan tombaknya. Tak seorang pun dari murid yang lain mampu mengalahkannya, bahkan sampai ketika tak ada lagi yang berani melawannya, kemudian Musashi meminta izin untuk maju menghadapinya. Namun ketika pertarungan akan dimulai, kakek tua kembali muncul. Bahkan kali ini ia memperingatkan Agon bahwa pria yang dihadapinya bukanlah samurai sembarangan, dan bertarung dengannya dinilai akan sia-sia saja. Meski demikian, pertarungan tetap berlangsung. Bahkan dengan sangat bernafsu, Agon menyerang Musashi yang tak perlu waktu lama untuk membaca pergerakan lawannya. Karena walau hanya menggunakan pedang kayu, dengan mudah Musashi mempermalukan murid terbaik di padepokan itu. Namun ketika Musashi berjalan pulang, aki-aki yang awalnya ia kira tukang kebun kembali mengajaknya berbincang tentang kejadian tadi, yang menurutnya itu akibat overpower dari dalam jiwa Musashi yang dipenuhi nafsu bertarung. Bahkan aki-aki yang akhirnya mengaku bahwa dia adalah Nikan, master tombak dari padepokan itu, menyarankan agar Musashi mengurangi kekuatannya, sehingga dia bisa mengontrol kekuatan tersebut. Meski Musashi memohon untuk bisa bertarung dengannya, namun Nikan menganggap itu tidak perlu, karena gaya bertarung padepokan Hojoin sudah ia saksikan sebelumnya di penampilan Agon tadi. Aki-aki itu menyarankan agar Musashi mendatangi Yagyu Muneyoshi, dan ia yakin pemuda itu akan mendapatkan pelajaran berharga di sana. Yagyu Niki. Otsu. Sedangkan Musashi saat itu mulai merindukan Otsu. Bahkan pemuda itu sempat salah mengenali wajah gadis lain tatkala ia lanjut mengawasi kastil Koyagyu, yang mana para murid di padepokannya sedang giat berlatih, sementara master mereka yakni Yagyu Muneyoshi ternyata sudah pensiun menikmati hari tuanya di tempat terpisah dari padepokan. Hal itu diketahui oleh Musashi ketika malam harinya dia berhasil masuk dan disambut hangat oleh beberapa orang murid terbaik Yagyu. Namun suasana berubah memanas setelah Musashi memaksa ingin bertemu master mereka untuk mengajaknya duel, membuat keributan pun tak terelakkan. Bahkan pertarungan kini bukan lagi menggunakan pedang kayu, melainkan pakai katana beneran. Meski sambil berlari ke sana kemari, Musashi yang dikeroyok bahkan terpojok, kembali dia memancing mereka ke pekarangan, dan disitulah jurus pedang gandanya dikeluarkan. Serangannya kini menjadi combo, bahkan double kill. Namun sesaat kemudian samar-samar terdengar suara seruling yang mengalihkan perhatian Musashi, karena dia yakin bahwa Otsu juga berada tak jauh dari sana. Hingga akhirnya Musashi memilih untuk kabur melarikan diri ke arah datangnya suara seruling itu. Sementara anak buah Yagyu masih mencari Musashi yang mereka kira kabur meninggalkan kastil. Padahal samurai barbar itu kini mengaktifkan mode senyap untuk kemudian bersembunyi menunggu datangnya pagi. Singkat cerita, keesokan harinya Musashi memasuki taman bunga di depan sebuah bangunan. Dan ya, setelah sekian lama, akhirnya dia kembali bisa bertemu dengan Otsu, yang nampak tak canggung lagi mengungkapkan kerinduannya. Semenjak mereka terpisah di goa dahulu, Otsu punya keyakinan bahwa suatu saat takdir akan mempertemukan mereka kembali. Dan benar saja, suara serulingnya menuntun Musashi untuk kembali bertemu Otsu.
bahkan mempertemukan Musashi dengan orang yang ia cari, yakni Tuan Yagyu Muneyoshi, yang ternyata Otsu sudah sekian lama tinggal di sana bekerja sebagai pelayan Tuan Yagyu. Disitulah Musashi menyatakan unek-unek untuk bisa berduel dengannya, namun karena Yagyu sudah pensiun tak lagi bertarung, sebagai gantinya ia akan memberitahu Musashi tentang bagaimana cara mengalahkan Seijuro. Akan tetapi sebelum itu dia disuruh untuk menebas tangkai bunga seruni yang dari bekas tebasan itulah kemudian Yagyu memberikan penilaian. Musashi dianggap sudah bagus dalam penglihatan, namun kurang dalam pendengaran, sehingga ia dianjurkan untuk mendengar apa yang semestinya tidak terdengar. Meski kata-kata kiasan tersebut sulit dipahami oleh Musashi, namun hanya itulah sedikit petunjuk dari Yagyu, yang kemudian ia meninggalkan dua sejoli itu untuk berduaan kembali. Musashi yang berniat untuk meninggalkan tempat itu sempat dibuat bimbang karena Otsu tak ingin ditinggal lagi. Bahkan secara terang-terangan ia menyatakan ingin hidup bersama. Namun sayang, 1000 kali sayang, ketika Otsu kembali setelah mengemasi pakaiannya, yang ia dapati hanya bunga seruni, sementara Musashi telah berlalu pergi. Keesokan harinya, Musashi yang semakin giat berlatih masih kepikiran akan petunjuk dari Yagyu yang belum terpecahkan. Namun ketika ia dalam perjalanan, tak sengaja bertemu dengan Miyosumi yang begitu ketakutan melihat Musashi, bahkan sampai membuat nenek itu pingsan tak sadarkan diri. Dari situlah Musashi mengenal keluarga Koetsu, dan si nenek mengaku ketika pertama kali melihat sosok Musashi seakan mencium bau darah yang membuat dia pingsan ketakutan. Meski pada kenyataannya, Musashi bukanlah orang jahat yang sama sekali tidak menakutkan. Hingga tibalah saat yang dijanjikan Seijuro untuk duel melawan Musashi. Kira-kira pada Isa, dengan hanya didampingi adiknya yakni Den Shichiro untuk menjadi saksi, kakak beradik itu sudah standby menunggu di depan kuil Sanju Sangen. Beberapa saat kemudian, orang yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Yoshioka Seijuro, Miyamoto Musashi, ikuzo, hayo koe. Dan tanpa banyak basa-basi, pertarungan sengit pun segera dimulai. Seperti biasa, awalnya Musashi hanya menggunakan satu pedang saja, sebagaimana yang ia tunjukkan ketika ia mempermalukan anak buah Seijuro di padepokannya. Namun ketika pertarungan semakin memanas, bahkan membuat Musashi mulai terdesak, samurai barbar itu baru mengeluarkan jurus pedang gandanya. Dan disitulah keanehan terjadi, tatkala Seijuro bergumam dalam hatinya tentang apabila Musashi bisa menemukan celah body armornya, maka Seijuro dipastikan kalah. Begitupun yang ada di pikiran Musashi, sehingga kini ia memahami apa arti petunjuk dari Yagyu Muneyoshi, bahwa samurai barbar itu kini seakan bisa membaca apa yang ada di benak musuhnya. Karena benar saja, di serangan selanjutnya Musashi berhasil menjebol celah body armor Seijuro, bahkan sekali tepuk dua lalat berhasil dihabisi. Tatkala Den Shichiro ikutan menyerang, namun akhirnya ia ikutan menyusul kakaknya ke alam baka. Saat itulah Akemi muncul menghampiri Musashi, bahkan wanita yang ternyata selama ini memendam perasaan cinta sejak pandangan pertama itu, meminta agar Musashi membawanya pergi bersama. Namun lagi-lagi samurai barbar itu memilih untuk berlalu pergi tanpa seucap kata pun keluar dari mulutnya. Di sisi lain, Yasuni kedatangan biksu Takuan yang kembali membawa Otsu ke sana dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah sebelumnya dia menemukan gadis malang itu tergeletak di tengah hutan akibat perbuatan si nenek Obaba yang mencoba melukainya. Sementara itu anak buah Seijuro yang tak terima kedua guru besarnya dihabisi tentunya takkan tinggal diam, dan setelah mengumpulkan semua murid padepokan, mereka pun segera bergerak mencari keberadaan Musashi untuk membalas dendam kematian tuannya. Dan singkat cerita, ketika pagi tiba, Musashi yang baru keluar dari penginapan disambut anak buah Seijuro yang ternyata sudah bersiap mengepungnya. Namun di tengah ketegangan ketika hampir saja mereka sama-sama mencabut pedang, tiba-tiba seorang samurai berteriak mencoba menjadi penengah. Dan ya, dia adalah Sasaki Kojiro yang memperingatkan agar jangan sampai terjadi keributan di area lokalisasi. Karena itu bisa memicu masalah yang lebih besar, yakni kedatangan aparat keamanan.
Setelah usulannya disepakati bersama bahwa mereka akan bertarung di tempat dan waktu yang ditentukan, yakni keesokan paginya di kaki gunung Ichichoji, tepatnya di sebuah lokasi bernama Sagarimatsu. Siang harinya Musashi kembali ke rumah Miyosuni. Bahkan Koetsu yang ternyata ahli dalam urusan mengasah pedang, dengan senang hati menajamkan kembali pedang Musashi untuk persiapan bertarung keesokan harinya. Namun dia tak tahu bahwa Otsu masih terbaring tak sadarkan diri di kamar sebelah. Hingga sore harinya, Otsu baru tersadar dan nampak kecewa setelah mengetahui bahwa pria bernama Musashi yang selama ini ia cari-cari baru saja pergi meninggalkan rumah itu. Sedangkan orang yang sedang mereka bicarakan malam harinya kembali bertemu Kojiro yang memberitahu bahwa jumlah orang yang akan datang bertarung melawan Musashi esok pagi adalah 76 orang. Meskipun demikian, samurai barbar itu tak sedikit pun merasa gentar, apalagi membatalkan niatnya. Namun Kojiro yang seakan bisa menebak hasil akhir bahwa Musashi yang akan menang, sudah mempersiapkan penantang berikutnya, yakni dirinya sendiri, yang akan menjadi suatu kehormatan pula baginya untuk bisa bertarung dengan Musashi, sehingga ia akan tercatat dalam sejarah sebagai pendekar pedang tak tertandingi, dan Musashi pun dengan senang hati menerima tantangannya. Sesaat kemudian, samurai barbar itu mendapati Otsu yang tergeletak lemah setelah diketahui dia kekeh ingin bertemu Musashi, mencoba untuk mencegahnya agar tak jadi bertarung. Maka disinilah Musashi menjelaskan tujuannya bahwa semua itu ia lakukan demi masa depan yang lebih baik. Saat ini ia merasa belum layak untuk menjadi suami Otsu. Sedangkan dengan jalan yang ditempuhnya sebagai samurai yang tak tertandingi akan memuluskan jalan untuk meraih impiannya menjadi bagian dari kepemerintahan Shogun. Dan ia pun berjanji ketika saatnya sukses nanti, maka Musashi akan kembali untuk melamar Otsu. Singkat cerita, keesokan paginya, benar saja para pendekar Yoshioka yang sudah menunggu sejak tadi malam ternyata bukan lagi satu padepokan, melainkan pendekar satu klan mereka bawa semua. Bahkan Kojiro pun sama-sama mengawasi dari kejauhan. Dia akan menjadi saksi bagaimana Musashi mengukir sejarah. Tanpa aba-aba, samurai barbar itu mulai menyerang secara senyap. Satu persatu lawannya mulai dilumpuhkan. Dalam hitungan detik, Musashi langsung dapat triple kill. Bahkan kurang dari 1 menit, dia sudah berhasil menghabisi 10 pendekar Yoshioka. Kini tersisa 66 lagi yang datang sekaligus, dan barulah Musashi mengeluarkan jurus pedang gandanya. Sehingga walau mereka menyerang secara keroyokan pun, justru dengan mudah Musashi dapat hit combo. Bahkan kini bukan triple kill lagi, melainkan maniak lalu savage dalam waktu singkat. Strategi tarik ulur membuat dia tak terhentikan, meskipun tentu saja Musashi juga beberapa kali terkena kebasan pedang lawan. Namun dia tak pernah menyerah. Bahkan ketika tersisa 2 orang licik yang mencoba mengelabuinya, meski dengan sisa-sisa tenaga, Musashi mampu mengakhiri pertarungan dan berhasil mencatatkan namanya sebagai samurai yang mampu menghabisi ke-36 pendekar Yoshioka sekaligus dengan tangannya sendiri. Kabar menggemparkan itu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Begitupun kesuksesan kini telah menanti Musashi. Bahkan kini orang-orang menantikan duel selanjutnya, yakni antara Musashi dan Kojiro. Sementara Matahachi masih dengan hobinya minum sake, itu pun ngutang. Sedangkan Musashi yang ternyata sempat pingsan kelelahan, namun ketika terbangun dan menyadari bahwa dia sudah berada di kuil Mudo Join, seorang biksu memberitahu bahwa Kojiro mengantarkannya ke sana sebelum dia bertolak ke Edo. Dan sebelum pergi, Musashi sempat minta tolong kepada biksu kecil agar mengantarkan surat buat Otsu, yang ternyata Musashi mengajak gadis itu untuk bertemu di sebuah penginapan. Sementara Musashi yang sedang dalam perjalanan menuju penginapan dengan sangat kebetulan bertemu Matahachi di sebuah warung. Disitulah dia mengetahui bahwa temannya telah bercerai dari Oko. Namun suasana seketika berubah kaku tatkala Matahachi menanyakan kabar Otsu. Apalagi ketika Musashi dengan polosnya bilang bahwa dia sedang ada janji untuk bertemu dengan gadis itu di penginapan.
Walaupun Musashi kemudian mengajak Matahachi untuk pergi bersama menemui Otsu, namun sepertinya pria doyan minum itu punya rencana lain. Karena buru-buru ia berpamitan dengan alasan ingin segera bertemu ibunya. Dan ya, ternyata Matahachi berupaya untuk menggagalkan rencana pertemuan Otsu dan Musashi. Karena pria yang terbakar api cemburu itu berhasil mencegat Otsu di tengah jalan. Apalagi setelah melihat Otsu yang semakin cantik, Matahachi memaksa agar mereka bisa kembali seperti dulu. Namun tentu saja harapan itu ditolak mentah-mentah oleh Otsu, membuat Matahachi yakin bahwa Musashi lah penyebab itu semua. Apalagi dengan terang-terangan Otsu bilang sangat mencintai Musashi, bahkan dia mengaku akan menikah dengannya. Matahachi yang semakin emosi sepertinya takkan pernah rela membiarkan Otsu dan Musashi bahagia. Segala cara akan dia lakukan untuk menggagalkan rencana pertemuan mereka. Sementara Musashi yang sudah menunggu di depan penginapan dibuat harap-harap cemas karena sampai hari menjelang malam Otsu tak kunjung datang. Dia tak menaruh curiga sedikit pun kepada Matahachi yang saat itu berhasil menculik Otsu dan menyekapnya di sebuah bangunan kosong. Keesokan harinya, Musashi didatangi oleh seorang pria bernama Ishimoda Geki yang mengajaknya berbicara empat mata. Setelah kemenangan Musashi menghabisi seluruh pendekar Yoshioka, nama Musashi Miyamoto mulai harum dan Ishimoda Geki dengan penuh harap meminta Musashi agar mau bekerja untuk tuannya, yakni Tate Masamune, penguasa kastil Aoba. Pucuk dicinta ulang pun tiba, akhirnya apa yang dicita-citakan Musashi sudah di depan mata. Tentu saja pemuda barbar itu dengan bersemangat menerima tawaran tersebut. Namun sayang seribu kali sayang ketika Geki mengetahui masa lalu Musashi yang pernah terlibat dalam pertempuran Sekigahara bersama pasukan barat, Geki secara terang-terangan membatalkan rencananya untuk merekrut Musashi. Karena diketahui Tokugawa Ieyasu, pemimpin shogun kala itu, telah memblacklist nama orang-orang yang terlibat bersama pasukan barat yang dianggap sebagai pemberontak. Bahkan menurutnya takkan ada seorang pun daimyo yang mau menerima Musashi sebagai pengikutnya. Dengan kata lain, sehebat apapun kemampuan dia, juga upayanya selama ini sia-sia saja. Bahkan kini Musashi Miyamoto dianggap hanyalah pembunuh belaka. Sedangkan Otsu saat itu berhasil kabur meninggalkan Matahachi yang masih tertidur. Ia berlari dengan harapan Musashi masih menunggunya. Namun sayang seribu kali sayang, ternyata samurai barbar itu telah pergi meninggalkan penginapan ketika Otsu sampai di sana. Hancur sudah mimpi Musashi untuk sukses berkarir, begitu juga dengan harapan jadi laki-laki yang layak memperistri Otsu. Bahkan saking dihantui rasa bersalah yang menyiksa batinnya, Musashi memutuskan untuk membuang pedangnya. Sejak saat itu, ia lebih memilih untuk menjalani hidup sebagai petani, tinggal di gubuk terpencil bersama seorang bocil yatim piatu bernama Lori yang menganggap Musashi layaknya ayah sendiri. Beberapa minggu kemudian, Kojiro berhasil menemukan kediaman Musashi. Samurai itu datang untuk menagih janjinya, berharap bisa berduel dengan Musashi untuk menentukan siapa yang terhebat. Meskipun akhirnya dia tahu Musashi telah membuang pedangnya, bahkan samurai barbar itu seperti tak tertarik untuk bertarung lagi sebagai seorang pendekar. Namun perbincangan mereka seketika terhenti tatkala Lori memberitahu bahwa sekelompok bandit turun dari gunung merampok warga kampung. Meski samurai barbar itu sempat dibuat bimbang tentang keputusannya untuk tidak bertarung lagi, namun setelah melihat Kojiro beraksi menggunakan pedang panjangnya, membuat semangat bertarung Musashi kembali membara. Apalagi ketika Kojiro terpaksa menyerahkan pedangnya kepada bandit karena salah satu dari mereka menyandra seorang bocil. Kini giliran Musashi beraksi. Bahkan bersama Kojiro, kedua pendekar sakti itu seperti bernostalgia bertarung bersama. Sehingga dalam waktu sekejap saja, para bandit berhasil dihabisi, begitu juga dengan pemimpinnya. Bahkan Kojiro nampak senang bisa menyaksikan Musashi Miyamoto, si samurai barbar, telah kembali. Dan setelah dinilai bahwa Musashi siap memenuhi tantangannya, akhirnya Kojiro memberitahu waktu dan tempat yang cocok untuk berduel, menentukan siapa yang terbaik di antara mereka.
Sementara itu Musashi yang memutuskan untuk kembali mengembara meski tak punya pedang lagi, ia mendapati benda aneh yang sebagian terkubur di pasir. Dan siapa sangka mungkin itu sudah takdirnya. Akhirnya Musashi menemukan kembali pedangnya yang ternyata terbawa ombak ke pesisir pantai. Dan orang terakhir yang Musashi temui adalah Biksu Takuan. Di sanalah ia menceritakan rencananya pergi ke Buzen untuk berduel dengan Kojiro. Meski bukan lagi untuk memenuhi ambisinya menggapai karir yang jelas setelah gagal, kali ini dia ingin mencari tahu sampai di mana batas kemampuannya. Berbeda dengan cintanya kepada Otsu yang takkan pernah ada batasnya, meski gadis itu memilih untuk menikah dengan laki-laki lain sekalipun. Dan siapa sangka Otsu juga ternyata dari tadi berada di sana bersembunyi di balik semak-semak. Meski tidak menampakkan diri untuk bertemu Musashi, namun ia yakin bahwa pria itu sebenarnya menyadari keberadaan Otsu di sana. Karena dengan mendengar langsung ungkapan Musashi sudah cukup bahagia bagi Otsu, tanpa harus jadi gadis bodoh lagi yang menangis menahan agar Musashi tidak pergi. Singkat cerita, keesokan harinya dengan menaiki perahu, Musashi berangkat dari Buzen Kokura menuju Pulau Punashima yang nantinya akan berganti nama menjadi Pulau Ganryu sesuai dengan nama aliran ilmu pedang Sasaki Kojiro. Namun entah strategi macam apa yang telah ia persiapkan, karena kali ini Musashi membawa dayung dari kayu tua sebagai senjata. Bahkan pedang panjangnya ia titipkan kepada tukang perahu yang diperintahkan untuk menunggunya. Dan lagi-lagi Musashi datang terlambat setiap kali akan berduel, seperti sengaja selalu membuat lawannya menunggu. Tanpa banyak basa-basi pertarungan sengit pun dimulai. Meski di serangan pertama saja keduanya sama-sama kena, bahkan Kojiro terkena pukulan dayung di kepalanya. Bisa jadi dengan senjata dayung itu adalah strategi Musashi agar Kojiro menganggapnya sepele. Karena bisa dibayangkan apa yang terjadi apabila yang menghantam kepalanya itu adalah katana. Atau bisa jadi pula itu bentuk penghinaan Musashi, karena meskipun hanya menggunakan dayung, ternyata samurai barbar itu berhasil mengalahkan Kojiro, memastikan bahwa dialah yang pantas mengukir sejarah, mencatatkan namanya sebagai samurai sakti yang tak tertandingi. Tamat, jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video